Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Semi, di dalam channel Belajar Cybersecurity bersama Pak Semi. Nah, kali ini topik yang akan saya bahas adalah masih berhubungan dengan defensive security dan security operation center, yaitu berhubungan dengan cyber threat hunting, yaitu proactive cyber defense activity. Nah, kita lihat apa itu cyber threat hunting dan bagaimana aktivitasnya, ya. Oke, kita mulai dari threat hunting. Nah, threat hunting adalah active cyber defense activity. Yeah. So it's an active cyber defense activity. It is the process of proactively and iteratively searching through networks to detect and isolate advanced threat that evade existing security control as a solution. Yeah. So active cyber defense artinya kita melakukan aktivitas yang proaktif, melakukan pencarian melalui media network, ya komputer, yang selain proaktif juga iteratif, berarti berulang, ya. Dan tujuan utamanya adalah melakukan deteksi seawal mungkin, melakukan isolasi terhadap advanced threat yang mungkin, ya, mengevade security solution yang sudah ada. Nah, ini beda dengan intrusion detection system. This is in contrast to traditional threat management measures such as firewall, intrusion detection systems, malware sandbox, CM system, which typically involve investigating of the evidence-based data after there has been warning of a potential threat. Jadi agak sedikit berbeda dengan traditional threat management measures seperti firewall, intrusion detection, malware, sandbox. CM system yang biasanya mencakup atau masuk dalam aktivitas investigasi yang berhubungan dengan evidence setelah adanya warning atau peringatan tentang adanya potential threat, ya. Jadi kalau yang di cyber threat hunting tidak perlu harus ada warning, kita juga udah proaktif nyari, ya. Nah, threat hunters, ya. Kalau kita lihat di threat hunting ada threat hunters. Threat hunters are IT professional who proactively find cybersecurity threats and mitigate them before they compromise an organization. Jadi orang-orang yang bekerja atau individu-individu yang bekerja sebagai threat hunter, mereka adalah IT professional yang memang secara proaktif akan melakukan eksplorasi pencarian terhadap cybersecurity threats, ya. Dan tujuan utamanya memang memitigasi cybersecurity threats tadi sebelum mereka mengkompromis organisasi, ya. It is a newer extension of the cybersecurity analyst job role intended to neutralize advanced threat that might evade the security operations center, ya. Memang ini satu extension yang agak sedikit baru, ya. Kalau dibilang baru sih nggak juga, ya. Ini salah satu dari cybersecurity analyst job role yang memang tujuan utamanya adalah menetralisasi advanced threat yang mungkin evade atau sudah masuk ke dalam security operations center atau mungkin sudah mengevade atau menyerang security operations center. Ya, itu threat hunters, ya. Ya, threat hunters biasanya masuk kalau nggak salah saya itu di area, kalau di cyber security operation center itu di level 2 SME, ya, subject matter expert, ya, atau mungkin level 3 saya lupa. Kan ada alert analyst, kemudian ada SME itu masuk di level 3 kalau nggak salah saya di cyber security operation center, ya. Nanti kita lihat lagi di organisasinya cyber security operation center, ya. Nah, kemudian ada istilah di threat hunting ini, ada istilah TTPS, ya, atau TTPs, ya, tactics, techniques, and procedures, ya. Mereka adalah patterns of activity or method, jadi aktivitas yang berupa pola aktivitas atau metode or methods associated with specific threat actor or group of threat actor. Jadi yang berhubungan dengan, jadi ini adalah
pola aktivitas yang berhubungan dengan atau metode yang berhubungan dengan specific threat actor, ya, atau group of threat actor, misalnya advanced persistent threat, ya, or advanced persistent threat group, ya. Nah, kemudian the behavior of an actor itu normally mereka menggunakan yang namanya tactics, which is the highest level description of this behavior. Ada taktiknya, strategi. While techniques give you more detailed description of the behavior in the context of tactic. Jadi techniques gimana caranya misalnya masuk ke dalam satu sistem yang terproteksi, itu tekniknya. Kalau taktik udah mungkin strategi dari awalnya, mungkin memanfaatkan beberapa informasi yang sudah ada, ya. Jadi tactics itu lebih ke arah detail description-nya. Jadi deskripsi lebih dalam mengenai bagaimana mereka itu bisa masuk ke dalam, ya. Kemudian ada procedures and even lower level, ya, highly detailed description in the context of technique. Jadi high level description-nya masuk ke dalam procedure, okay? Jadi mereka mulai dari tactics-nya dulu, ya, mungkin melakukan information gathering, menebarkan malware, ya, itu juga mungkin udah di dalam tactics-nya. Jadi strateginya, kira-kira strateginya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya teknik-teknik, misalnya zero day, ya, memanfaatkan mengeksploitasi zero day, dan procedure-nya ya step by step, ya, apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu. Nah, jadi ini yang juga dilakukan oleh threat hunter. Mereka mengikuti kira-kira kalau attacker itu ngerjain apa aja sih, ya, gitu. Nah, threat hunting steps-nya mulai dari hipotesis, ya. Threat hunts begin with hypothesis on statement about hunter's idea of what threats might be in the environment and how to go about finding them. Jadi hipotesa yang berhubungan dengan perkiraan kira-kira idenya threat apa aja yang bisa mungkin, ya, ada di environment-nya mereka, ya, dan bagaimana cara menemukan threat tadi atau ancaman tadi. Nah, kemudian step nomor 2, collect and process intelligence and data, ya. Jadi melakukan pengumpulan pengumpulan data, melakukan proses intelligence, ya, bisa menggunakan open source intelligence gathering techniques dan sebagainya. Kemudian melakukan trigger, menjalankan aktivitasnya, kemudian menginvestigasi di step 4 investigation, dan kemudian ada step 5 response and solution, ya. Nah, ini adalah threat hunting steps, ya. Nah, berdasarkan hipotesa itu harus dibuktikan kan bahwa memang ada potensi threat yang berhubungan dengan advanced persistent threat atau threat yang berhubungan dengan advanced hacking atau mungkin malicious intruders atau yang lain, ya. Nah, kemudian bicara mengenai indicator of compromise. Apa itu indicators of compromise? Ya, threat hunting generally begin with security analyst working through threat intelligence. Jadi security analyst mulai dari melihat informasi-informasi yang dia kumpulkan, ya, dari berbagai sumber dalam bentuk threat intelligence, ya. Understanding of the environment that they secure and other security data sources, ya, to postulate about a potential threat. Jadi pemahaman tentang environment atau lingkungannya yang mereka biasanya secure kan, ya, mereka biasa proteksi, dan kemudian dari beberapa sumber data sources, misalnya dari Open Threat Exchange misalnya, ya, itu bisa memberikan seperti informasi mengenai potential threat, ya. Nah, kemudian threat hunters then look for indicator of compromise, ya. Jadi ada yang namanya indicator of compromise, indikasi-indikasi yang berhubungan dengan compromise. Misalnya contoh kalau hacker masuk dia ninggalin apa nih, ya. Ada yang disebut dengan artifacts, ya, dalam forensik itu namanya artifacts, ya, yang biasanya ditinggalkan oleh penyerang. Misalnya ada file, ada registry yang berbentuk dalam misalnya modifikasi registry, atau mungkin dalam log atau dalam event, Windows event, log yang ada di Linux dan sebagainya. Yang biasanya artifacts itu digunakan untuk mengidentifikasi threatening activity that align with the hypothesized threat activity. Jadi biasanya artifak itu digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dianggap threatening atau, ya, mengancam, ya. Dan biasanya disesuaikan dengan hipotesa yang sudah dari awal ditentukan, yang berhubungan dengan aktivitas threat tadi. Nah, kemudian artifacts-nya bisa macam-macam. Ada network-based artifacts, misalnya kita lihat monitoring listening port of internet facing system. Threat hunters can monitor traffic as well as
look through packet session recording seperti melakukan analisa terhadap PCAP file, ya, looking for unusual outbound traffic, abnormal communication, ya, geographies, irregular amount in inbound or outbound data. Jadi kalau ada data ya semacam ada traffic yang menampilkan outbound data, itu bentuknya bisa exfiltration, ya. Dari advanced persistent threat, misalnya abnormal communication, ada shell yang menggunakan port tertentu yang tidak normal. Nah, kemudian ada host-based artifacts. Ini biasanya kita ngecek dari file system, Windows Registry yang tadi saya jelasin. Jadi file system dan Windows Registry adalah dua tempat di mana hunter paling sering cari informasi-informasi ini. Ya. Changes in file system, Windows Registry, scanning registry value and monitoring changes made to file system are common threat hunting activities. Jadi melakukan scanning terhadap registry value, nilai-nilai yang ada di registry, dan melakukan monitoring terhadap perubahan-perubahan pada file system adalah threat hunting activities yang paling umum dilakukan. Nah, kemudian ada yang namanya authentication based artifacts, ya. Monitoring or reviewing the login or attempted login of privileged accounts on endpoint servers and services can be useful for threat hunter to follow the trail used by an attacker to identify which accounts have been compromised and needs to be remediated. Jadi melakukan monitoring terhadap atau review terhadap login, aktivitas login atau attempted login yang mencoba login, yang berhubungan dengan privilege account seperti root atau admin, ya, pada endpoints, ya, misalnya workstation, server atau services. Nah, ini biasanya dilakukan oleh threat hunter untuk melakukan melihat, ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh attacker, ya. Kita bisa follow the trail, ya, to identify, untuk mengidentifikasi account mana yang kira-kira yang compromise, ya. Nah, kemudian ada kita bicara mengenai tadi ada 3 artifacts, ya, network based, host based, sama authentication based artifacts. Nah, kemudian kita lihat di threat hunting tools. Nah, threat hunting tools ini sangat membantu si cyber threat hunter or threat hunters, ya, untuk melakukan misalnya monitoring. Contohnya ada security monitoring tools seperti IDS, IPS, firewall, endpoint protection, DLP, Network Intrusion Detection and Prevention System, Insider Threat Detection. Nah, itu adalah tool yang sering digunakan. Jadi monitoring tool. Termasuk juga mungkin tool-tool yang mungkin tidak umum, ya, seperti misalnya Maltrail dan sebagainya, malware detection tool dan sebagainya. Nah, biasanya goalnya adalah mengcollect event log data from as many sources as possible, ya. Tujuan utamanya memberikan konteks atau satu pandangan yang lebih jelas tentang correlation of various monitoring data set. Nah, itu tujuannya untuk memberikan satu data yang lebih lengkap, agregasi, ya, aggregation of data yang tujuan utamanya bisa digunakan nantinya untuk melihat potential threats yang ada, ya, dari berbagai sumber. Nah, kemudian ada SIEM solution. SIEM itu kepanjangan dari Security Information and Event Management, yang biasanya mengumpulkan structured data log, ya, dari beberapa sources seperti network environment, misalnya host, ya, dari networking devices, security appliances, ya. Nah, biasanya SIEM solution ini secara otomatis bisa memberikan satu informasi yang lebih berarti, atau karena dia ada fungsi yang namanya threat intelligence yang bisa menggabungkan beberapa informasi seperti logs dan kemudian memberikan informasi yang lebih dalam terhadap log-log yang mereka kumpulkan di analisa, ya. Termasuk juga dengan menggunakan ini SIEM solution, kita bisa melihat beberapa security threats yang mungkin tidak terlihat kalau kita secara manual melakukan analisanya, ya. Nah, khususnya kalau SIEM ini sangat membantu kalau kita harus mengumpulkan data yang banyak sekali. Nah, kemudian ada analytics tools yang biasanya digunakan untuk melakukan analisa secara otomatis, ya, melakukan correlation, ya, karena ini kalau threat hunter kan manusia, ya, nggak bisa ya, terbatas lah, punya keterbatasan. Nah, analytic tools ini akan digunakan untuk melakukan beberapa analisa yang berhubungan dengan intelligent analysis, ya. Banyak sih sebenarnya yang bisa digunakan, ya. Bisa memberikan visualisasi, termasuk visualisasi dari kompleks relational data, ada interactive dashboard-nya, ya.
Nah, yang nantinya data itu bisa memberikan informasi mengenai indikasi attack dan sebagainya, ya. Atau mungkin sekedar informasi mengenai data anomalies, ya. Dan kebanyakan menggunakan mathematical algorithms atau statistical analysis. Nah, kemudian selain itu juga ada tool yang berhubungan dengan threat intelligence. Threat hunters need a repository of data or unknown malicious IP addresses, malware hashes, IOC, dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh ini adalah misalnya Alien Vault atau dari AT&T itu punya yang namanya Open Threat Exchange, ya, OTX, yang biasanya kita bisa subscribe secara gratis, ya. Nanti kita akan dapat laporan-laporan yang berhubungan dengan malicious IP addresses, hash dari malware, indicator of compromise, artifacts, dan beberapa yang lain. Minimal untuk memberikan informasi bahwa ada file-file atau IP addresses yang malicious dan bisa berpotensi threat pada organisasi. Ya. Ini adalah repository of data. Ya. Nah, kemudian ada tools, ya tergantung, ya, ada beberapa tools yang digunakan, misalnya function specific tools seperti tool untuk melakukan pemeriksaan terhadap PDF, behavior, PowerShell action, JavaScript execution, ya. Ini adalah beberapa tool yang mungkin dipergunakan sebagai tambahan tool yang nantinya bisa membantu untuk melakukan analisa lebih dalam, ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit contoh, ya, dari ada satu tool, ya, kita bisa lihat ada tool yang namanya, mungkin udah pernah saya bahas di video yang lain, ya, namanya Deep Blue CI, ya. Nah, ini. Nah, Deep Blue CI adalah satu power tool module for threat hunting, ya, melalui Windows Event Logs, ya, di-create oleh Eric Conrad, ya. Oke. Nah, ini adalah Deep Blue CI. Nah, penggunaannya seperti ini. Kita coba lihat, ya. Misalnya contoh, di sini anggap aja saya seorang attacker. Nah, attacker ini akan melakukan beberapa kegiatan. Misalnya dia melakukan kegiatan seperti ini, aktivitas misalnya diasumsikan hacker sudah masuk ke dalam sistem dan kemudian melakukan suatu kegiatan tertentu. Misalnya menambahkan user, nah user misalnya apa ya, hacker, ya, kemudian dikasih password, terus add, dia nambahin user, kemudian user itu ditambahkan dalam menjadi member of admin, ya, net local group, ya, administrators, hacker, terus add. Nah, ini, nah, dua kegiatan ini, ya, termasuk yang ini misalnya net user hacker. Nah, kita lihat bahwa ada user baru yang di-create namanya hacker. Kemudian hacker itu jadi member of administrator. Nah, ini paling sering dilakukan oleh hacker supaya dia bisa dapat privilege yang lebih tinggi. Ya, oke. Nah, next-nya kita akan buka PowerShell. Nah, ini adalah PowerShell, ya, di mana kita akan menjalankan PowerShell yang tadi Deep Blue CI, tools, Deep Blue CI. Nah, saya akan menjalankan real-time log analysis, ya, melalui strategi threat hunting, ya. Saya akan jalankan Deep Blue CI dash log, misalnya sistem. Kita lihat apa yang kita temukan. Nah, di tanggal ini 2021, saya bisa lihat yang paling atas, coba ada nggak? Ya, ada, dibilang ini di tanggal ini, jam sekian, ada new service created, tapi nggak terlalu jelas, ya. Ya, apa itu? Ya, nah, kemudian selain log file, kita juga bisa melakukan analisa terhadap, saya buka PowerShell lagi. Nah, kemudian saya akan jalankan hampir sama. CD, Deep Blue CI, tools, Deep Blue CI. Nah, kemudian kali ini saya akan melakukan analisa terhadap security log.
Kita lihat apa yang bisa dilihat oleh Deep Blue CI. By the way, Deep Blue CI bisa membaca log secara real time atau bahkan kita tinggal masukin aja Deep Blue CI spasi nama file log yang udah kita capture dari satu evidence, maksudnya workstation atau server atau host tertentu. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ternyata di sini ada ketangkep nih, ada user created namanya hacker pada jam sekian, tanggal sekian ya. Ada hacker nih ya. Nah, kemudian ada juga informasi mengenai message-nya new user created. Di sini ada message user added to the local administrators group. Nah, ya. Nah, ini tinggal kita lihat aja, nantinya kita balik ke di sini ya, kita tinggal misalnya si attacker, kita bisa jalankan perintah yang satu lagi, misalnya command prompt yang satu lagi, katakanlah ini adalah si ininya. Kita jalankan run administrator. Kita tinggal lihat, oh ada hacker, dia tinggal jalankan aja. Net user hacker. Nah, untuk melihat ininya, nah ternyata emang ada hacker ada hacker masuk, dia buat user namanya hacker, kemudian dia masuk jadi member of administrator. Nah, persis sama seperti yang dilihat oleh si hacker sebelumnya. Ya, oke, itu jadi kelihatan ya ada dua aktivitas yang dijalankan yang berhubungan dengan, account creation. Nah, kalau dilihat dari websitenya dijelaskan bahwa dia bisa detect macam-macam nih. Suspicious account behavior, ya, user creation, user added to the global universal group, password guessing multiple logon, dan sebagainya. Jadi suspicious account behavior, command line Sysmon PowerShell auditing, service auditing, Mimikatz, dan sebagainya. Oke? Alright, sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, ini tadi ininya, ya. Jadi ini adalah contoh sederhana dari kegiatan yang disebut dengan threat hunting activity, ya. Jadi yang kita jalankan tadi adalah ngelihat ini host based artifacts, ya, registry, system files, atau bahkan dari log files, ya. Kayaknya ini deh, bukan yang host based, tapi authentication based artifacts, ya. Karena kita ngelihat dari system and security event log yang ada di Windows. Oke, sementara itu aja yang berhubungan dengan cyber threat hunting. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka wawasan Anda ya, tentang apa itu threat hunting dan aktivitasnya, termasuk juga yang berhubungan dengan Security Operation Center dan Continuous Monitoring. Oke, terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial saya berikutnya atau yang selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.